Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan berkaitan tentang konsep stres yang menurut kami sangat penting untuk dipahami dan didiskusikan bersama. Mari kita mulai presentasi hari ini. Kami akan membuka dengan penjelasan awal mengenai definisi stres. Definisi stres. Stres dapat didefinisikan sebagai gangguan fisik dan mental yang disebabkan oleh perubahan dan kebutuhan kehidupan. Sebagaimana dinyatakan oleh Charles D. Spellberger, stres adalah tekanan dari sumber luar yang memengaruhi seseorang, seperti hal-hal di lingkungan seseorang atau sumber daya yang secara tidak sengaja mengancam. Stres adalah kondisi alami seseorang ketika ia menyadari bahwa keberadaan atau integritas dirinya dalam bahaya, dan ia harus meningkatkan energinya untuk melindungi diri. Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk ancaman yang dihadapinya secara fisik, mental, emosional, dan spiritual, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kondisi fisiknya. Menurut Jenita D.T. Donsu 2017, stres dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, stres akut. Stres akut juga disebut sebagai response fight or flight. Ini adalah respon tubuh terhadap ancaman, tantangan, atau ketakutan tertentu yang dapat terjadi dengan cepat dan intens, bahkan mungkin menyebabkan gemetaran. Dan yang kedua, stres kronis. Stres kronis merupakan jenis stres yang sulit dipisahkan atau diatasi, dan dampaknya lebih terasa dan bertahan lebih lama. Stres kronis dapat dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, stres ringan. Setiap orang mengalami stres ringan, seperti kurang tidur, kemacetan lalu lintas, atau kritik dari atasan. Yang kedua, stres sedang. Stres sedang berlangsung dalam waktu yang lebih lama daripada stres ringan. Penyebab stres sedang dapat meliputi situasi yang belum terpecahkan dengan rekan kerja, anak yang sakit, atau ketidakhadiran anggota keluarga yang lama. Dan yang ketiga, stres berat. Stres berat terjadi dalam jangka waktu yang panjang, bisa berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan. Dampak stres. Stres dalam jumlah yang kecil dapat memiliki efek positif pada individu. Hal ini dapat memberikan motivasi dan semangat untuk menghadapi tantangan. Dampak stres dibagi menjadi tiga bagian: dampak fisiologis, dampak psikologis, dan dampak perilaku. Contoh dampak fisiologis, yang pertama, gangguan pada organ tubuh, yang kedua, peningkatan tekanan darah, yang ketiga, gangguan pada sistem pencernaan, dan yang keempat, gangguan lainnya. Contoh dampak psikologis, yang pertama, kelelahan emosional, yang kedua, rasa kelelahan, dan yang ketiga, penurunan rasa kompeten dan sukses. Contoh dampak perilaku, yang pertama, ketika stres berubah menjadi distres. Yang kedua, tingkat stres yang tinggi berdampak negatif. Selanjutnya yaitu faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. Faktor psikologis yang pertama yaitu riwayat kehidupan, pengalaman masa lalu termasuk trauma, kehilangan, atau kejadian penting lainnya dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. Yang kedua, kepribadian. Tipe kepribadian seperti tingkat ekstraversi atau neurotisme dapat mempengaruhi bagaimana seseorang merespon situasi atau mengatur emosi mereka. Yang ketiga, proses kognitif. Seseorang berpikir, mempersepsikan, dan menginterpretasikan dunia dapat mempengaruhi keadaan psikologis mereka. Yang keempat, stres. Tingkat stres yang tinggi dan ketidakmampuan mengelola stres dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis seseorang. Faktor sosial. Yang pertama, dukungan sosial. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial dapat memiliki pengaruh positif pada keadaan psikologis seseorang. Yang kedua, lingkungan sosial. Faktor-faktor seperti kemiskinan, ketidakstabilan lingkungan, atau kekerasan dalam lingkungan sosial dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. Yang ketiga, norma sosial dan budaya.
Norma sosial dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi individu tentang diri mereka sendiri, hubungan sosial, dan kepuasan hidup mereka. Yang keempat yaitu diskriminasi dan stigma. Diskriminasi atau stigmatisasi yang dialami oleh seseorang berdasarkan ras, agama, orientasi seksual, atau kondisi mental dapat mempengaruhi keadaan psikologis mereka secara negatif. Berikut ini adalah dukungan emosional pada pasien dan keluarga pasien. Menurut Sarafino 2007 dalam Nadiroh 2016, dukungan emosional meliputi beberapa dukungan. Yang pertama adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami apa yang dialami orang lain, seolah-olah kita juga mengalami hal yang sama. Ini melibatkan berbagai emosi seseorang tanpa melakukan tindakan untuk meringankan beban mereka. Yang kedua, peduli. Peduli merujuk pada sikap dan tindakan dalam menghargai apa yang dibutuhkan orang lain. Ini melibatkan memberikan bantuan dan dukungan langsung kepada seseorang yang menghadapi kesulitan. Yang ketiga, perhatian. Perhatian adalah sikap positif untuk fokus pada orang lain. Ini ditunjukkan melalui perhatian dan pertimbangan yang diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi situasi yang menantang. Yang keempat adalah penghargaan positif. Penghargaan positif melibatkan ekspresi perasaan, hangat, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta terhadap orang lain. Dan yang terakhir yaitu dorongan terhadap orang lain. Sikap ini melibatkan memotivasi dan membimbing orang lain agar tetap fokus dalam mencapai tujuan mereka. Ini membantu individu yang menghadapi masalah merasa didukung dan nyaman dalam perjalanan mereka. Terima kasih presentasi hari ini dari kelompok 8. Semoga apa yang telah dibahas hari ini dapat diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari dan semoga bermanfaat.